Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah pantengin cerita ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah tonton video ini, karena aku sadar bahwa cerita ini panjang. Dan aku sendiri sebagai pembaca seneng sih dengar cerita ini. Dan karena hobiku adalah membaca, gak ada salahnya ketika aku mau berbagi sama kalian. Oke teman-teman, tanpa menunggu berlama-lama, kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Widya tidak akan tahu apa yang dikerjakan Bima di sini. Hal yang cukup disesali Widya hanya satu. Ia hanya mengenakan sendal jepit. Memang apa yang Widya lakukan malam ini spontan karena penasaran, tanpa persiapan, tanpa teman. Dan sesal itu kian bertambah saat Widya mulai mendengar gending. Ya, suara yang familiar. Nada yang dimainkan adalah kidung yang Widya dengar saat ia berada di bilik mandi bersama Nur. Sedangkan alunan gamelan yang dimainkan adalah alunan yang sama saat Widya mencuri pandang pada penari yang menari di malam ketika dia bersama dengan Wahyu. Bukannya lari, Widya semakin menjadi-jadi. Semakin jauh, suaranya semakin jelas. Dan semakin jelas suaranya, semakin ramai bahwa di sana Widya tidak sendirian. Namun yang Widya temui adalah ujung dari tipak talas, yaitu sebuah tumbuhan yang ditanam tepat di jalan setapak. Tumbuhan itu adalah tumbuhan beluntas. Tumbuhannya kecil tapi rimbun. Samping kiri kanan sudah agak nggak bisa dilewati. Kecuali bila membawa parang, dan tentu saja butuh waktu yang lama untuk membabat semak belukar. Namun wangi tumbuhan beluntas seharusnya langgu. Namun yang ini wanginya seperti aroma melati. Seperti tidak sadar, Widya sudah mengunyah daun itu dan terus mengunyah. Widya baru sadar saat tenggorokannya tersayat batang beluntas yang tajam. Dan di balik tumbuhan itu, Widya melihat jalan menurun. Pantas saja, ia hanya bisa melewati ujung jalan setapak dan berhenti di sini. Jadi jalannya menurunnya itu ditutupi oleh banyak sekali tumbuhan beluntas. Saat Widya menuruninya, ia sampai harus berdarah-darah meraih tanaman beluntas yang dililit tali putri. Di bawahnya dia melihat sanggar yang diceritakan Ayu dulu, dan sanggarnya benar-benar berantakan. Ada 4 pilar kayu jati yang dipangkas segi 4, memanjang ke atas dengan atap mengerucut. Dari jauh terlihat seperti bangunan balai desa, namun lebih besar dengan lantai panggung. Di sana suara gamelan terdengar jelas sekali, seperti sumber suara gamelan itu ada di bangunan ini. Saat Widya mendekatinya, meski ragu, ia merasa kehadirannya tidak sendirian, ramai. Seperti tempat ini penuh sesak, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya dia sendiri yang berjalan mendekati. Tepat ketika Widya menginjakan kaki di anak tangga pertama, suara gamelan berhenti. Sunyi, senyap, hening sekali. Keheningan itu benar-benar mengganggu Widya. Kehadirannya seperti tidak diterima di sini. Namun Widya memaksa untuk tetap melihat, dan saat itu Widya mendengar seseorang menangis. Suaranya familiar, seperti suara orang yang ia kenal, yaitu Ayu. Widya baru mengingat sesuatu yang paling ganjil selama KKN di sini. Ayu tidak pernah sekalipun cerita tentang desa ini. Sesuatu yang ganjil yang mengganggunya. Sebaliknya, Ayu menentang semua yang tidak masuk akal di desa ini. Namun di malam ketika mereka berdebat mendengar suara gamelan, Ayu pasti berbohong. Ayu sebenarnya juga tahu dan mendengar secara langsung. Ayu lebih tahu tentang semua ini jauh dari yang lain. Termaksud apa yang Bima lakukan selama ini. Seperti menangkap angin, ada suara tangisannya. Namun tak ada wujud dimanapun Widya mencari. Tetapi tempat sunyi dan tetap sepi. Masih terasa ramai bagi Widya. Seperti ia ditatap dari berbagai sudut. Widya melihat dari jauh di bawah sanggar ada sebuah gubuk berpintu. Widya mendekatinya, namun enggan untuk membukanya. Ia mengelilingi gubuk itu. Dari dalam gubuk terdengar suara Bima diikuti suara perempuan mendesah. Sangat jelas. Namun Widya tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Leher Widya perlahan semakin berat dan berat sekali. Saat Widya masih berusaha payah mencari cara untuk melihat, akhirnya nasib baik berpihak dengan Widya. Widya menemukan beberapa celah kecil untuk mengintip.
Dari sana Widya menyaksikan secara langsung Bima sedang berendam di sinden atau kolam di sekitarnya. Ia dikelilingi banyak sekali ular besar. Melihat itu Widya kaget dan parahnya Bima menatap lurus ke tempat Widya ngintip. Semua ularnya sama, seperti yang Widya rasakan. Mereka tahu ada tamu tak diundang. Melihat reaksi seperti itu, Widya berbalik dan lari untuk pergi. Saat lari itulah suara tabuhan gong diikuti suara kendang terdengar lagi. Suara gamelan itu terdengar keras, lengkap dengan suara tertawa yang bersahut-sahutan. Dan Widya melihat sanggar kosong, dipenuhi semua yang tidak Widya lihat saat tiba di tempat ini. Dari ujung ke ujung penuh sesak. Banyak sekali yang dilihat Widya. Ada yang melotot, dari yang wajahnya separoh sampai yang tidak punya wajah. Dari yang pendek sampai yang tingginya setinggi pohon beringin. Mereka memenuhi sanggar dan sekitarnya. Dan Widya mulai menangis. Suara yang nyaris memenuhi telinga Widya dan hampir membuatnya gila itu tiba-tiba berhenti. Widya melihat di depannya ada yang sedang menari. Tariannya hampir membuat semua yang ada di sana melihatnya. Di sana Widya menyadari yang menari itu Ayu. Matanya Ayu sembab seperti sudah menangis lama. Tapi gelagat ekspresi wajahnya seperti menyuruh Widya untuk lari. Lari tanpa tahu apa yang terjadi. Widya langsung lari, melewati kerumunan yang sedang melihat Ayu menari di sanggar. Widya memanjat tempat itu, menangis sejadi-jadinya. Sampai di jalan setapak, Widya dengar anjing menggonggong. Tidak beberapa lama, anjing hitam keluar dari semak belukar. Setelah melihat Widya, anjing itu lari. Widya lalu mengikuti anjing itu. Widya keluar dari jalan setapak itu ketika subuh terlihat dari langit yang kebiruan. Tapi rupanya Widya salah. Seorang warga desa kaget bukan main melihat Widya. Dia langsung lari sambil berteriak memanggil warga kampung. Widya di sini, anaknya sudah kembali. Bingung, hampir warga berhamburan memeluk Widya. Kesini nak, kesini, kamu yang sabar ya. Kamu harus siap sama berita yang nanti kamu dengar. Seorang ibu memeluk Widya. Di matanya ia seperti menahan tangis. Widya hanya ngangguk diam, tidak mengerti. Si ibu menggandeng Widya, Widya masih diam, seperti orang yang linglung. Di jalan ramai warga desa yang mengikuti Widya, Widya mencuri dengar dari mereka yang berbicara di belakang. Sudah dicari dari ujung ke ujung, gak taunya baru ketemu maghrib anak ini. Aku sudah mikir yang buruk. Sehari semalam, Widya rupanya sudah menghilang. Ketika Widya melihat rumah penginapan mereka, Widya melihat banyak sekali orang berkumpul di sana. Dan saat mata mereka melihat Widya, semuanya hampir tercengang tidak habis pikir. Seperti melihat hantu. Lalu terlihat dari dalam Pak Prabu keluar. Wajahnya mengeras melihat Widya. Mata Pak Prabu mendelik melihat Widya. Dari mana kamu nak? Widya tidak menjawab apa yang Pak Prabu tanyakan. Si ibu juga menenangkan Pak Prabu agar tenang. Sembari mengiring Widya masuk untuk ke rumah, Widya mendengar Nur menjerit, menangis seperti kesetanan. Saat Widya masuk dan melihat apa yang terjadi, Widya melihat ruangan itu dipenuhi orang yang duduk bersila. Mereka mengelilingi dua orang yang terbujur. Tubuhnya ditutupi selendang, diikat dengan tali putih menyerupai kain kafan. Wahyu dan Anton menatap kaget saat Widya masuk. Dari mana kamu, Wid? Ucap Nur yang langsung memeluk Widya. Ada apa ini, Nur? Nur menutup mulutnya, tidak tahu harus memulai dari mana. Sampai Wahyu berdiri. Ayu, Wid. Nur lihat Ayu tiba-tiba terbujur kaku. Matanya tidak bisa ditutup. Widya mendekati Ayu. Di sampingnya ada Bima. Ia terus-menerus menendang-nendang dalam posisi terikat. Layaknya seseorang yang terserang epilepsi. Matanya kosong melihat langit-langit. Mereka berdua terbaring tidak berdaya. Sontak, Widya ikut menjerit sebelum ada yang menenangkannya. Dari pawon Mbah Buyut keluar. Ia melihat Widya kemudian memanggilnya.
"Sini nak, Simbah baru saja selesai membuat kopi." Mbah Buyut duduk di kursi kayu yang ada di pawon. Ia melihat Widya lama, kemudian mengatakannya, "Bagaimana, Mbah? Bagaimana rasanya dikelilingi makhluk halus satu hutan?" Mbah Buyut masih mengaduk kopinya, memandang Widya yang tampak mulai kembali kesadarannya. "Nih, diminum dulu." Widya menyesap kopi dari Mbak Buyut. Tiba-tiba rasa pahit yang menohok membuat tenggorokan Widya seperti dicekik, membuat Widya memuntahkannya. Begitu banyak muntahan, air liur Widya yang keluar. Ia melihat Mbah Buyut yang tampak mengangguk, seperti memastikan. "Temanmu melakukan pantangan yang tidak bisa diterima manusia, apalagi bangsa halus," kata Mbah Buyut sembari geleng-geleng kepala. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita ini. Kita lanjutkan besok ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.